Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur pagi hari ini, hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025, kita bertemu kembali dalam program Hikmat Pagi GKI Karangsaru. Kita bersyukur, berterima kasih atas kasih pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Bersyukur masih diberi kesempatan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Pendeta Angga. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk datang pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk kasih pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Kasih penyertaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Bapa. Engkau juga masih memberi kesempatan kepada kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan menuntun setiap langkah kehidupan kami di dalam memapaki hari-hari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa sembahyang kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah dosa sudah mengintai, yang nanti akan disampaikan oleh Pendeta Angga. Terambil dari Kejadian 4 ayat 6 dan 7. Demikian bunyinya. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jikalau biasanya saya membawakan hikmat pagi dengan latar belakang pemandangan alam, tempat-tempat wisata alam yang pernah saya kunjungi, maka khusus di bulan Februari ini saya akan membawakan hikmat pagi dengan latar belakang organ pipa GKI Karangsaru. Pada tanggal 24 Januari yang lalu, GKI Karangsaru meresmikan dan mendedikasikan organ pipa di dalam sebuah ibadah ekumenis. Dan saat ini saya berdiri dengan latar belakang fasad atau bagian depan dari organ pipa. Organ pipa ini terletak di atas balkon, di atas pintu masuk gereja, berhadapan dengan mimbar, sehingga suara yang dihasilkan dapat terpantulkan dengan baik dan diterima oleh jemaat beserta dengan keindahan akustika ruangan gedung gereja. Bagi para pemusik gereja yang ingin mencoba memainkan organ pipa, alat musik khas gereja ini, dipersilahkan menghubungi kantor gereja untuk menentukan waktu yang tepat. Mari kita bersama merenungkan firman Tuhan. Johanni Yoder, seorang penulis buku rohani asal Inggris yang pernah tinggal di Swiss, suatu kali berharap agar Tuhan bersedia memindahkan pegunungan Alpen ke belakang rumahnya karena ia mengagumi keindahannya. Namun, Yoder segera menyadari bahwa Allah melakukan hal yang lebih berarti dalam hidupnya. Ia menyatakan, Allah telah memindahkan gunung kekhawatiran, ketakutan, kepahitan, dan iri hati saya
serta memusnahkannya dengan iman saya. Yoder pernah menuliskan kesaksiannya demikian. Saya tak akan pernah melupakan pelajaran menyakitkan pada saat semasa kecil tentang ketidaktaatan. Ayah saya yang tengah memotong rumput menghentikan sejenak pekerjaannya untuk berbelanja. Ia meninggalkan mesin pemotong rumput di dekat beberapa kuntum bunga dan melarang saya menyentuhnya selagi ia pergi. Tetapi saya tidak taat dan mendorong mesin pemotong rumput itu. Saya kaget ketika mesin pemotong rumput itu berbelok dan melindas beberapa bunga. Ketika ayah kembali, saya melapor sambil terisak. "Aku tidak sengaja, ayah." Dengan bijak ayah menjawab, "Lalu mengapa kamu melakukannya?" Saya tahu yang sebenarnya. Saya sengaja mendorong alat memotong rumput itu. Saya berdosa bukan karena melindas bunga, tetapi karena tidak taat. Pengalaman rohani dan hidup Yohani Yoder berbeda dengan Kain. Ketika Kain sangat panas hati dan wajahnya muram karena dirinya dan persembahannya tidak diindahkan Tuhan, Tuhan sudah memperingatkan Kain agar waspada dan tidak menuruti hasrat dosa di hatinya. Tuhan berfirman, "Mengapa hatimu panas dan wajahmu muram? Bukankah wajahmu akan berseri-seri jika engkau berbuat baik? Namun, jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintai di depan pintu. Hasratnya tertuju kepadamu, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Tetapi Kain tidak menghiraukan firman Tuhan, ia tetap melampiaskan dorongan hatinya dengan membunuh Habel. Orang-orang Kristen mesti berjaga-jaga dan berkuasa atas setiap hasrat dosa yang timbul dalam dirinya, yang akan membawanya kepada kejahatan serta ketidaktaatan pada firman Tuhan. Dosa sudah mengintai, tepis dan lawan dengan iman. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini kami boleh diingatkan bahwa ketika kami tidak berbuat baik, ketika kami berbuat jahat, dosa sudah mengintai di depan pintu dan siap untuk menerkam kami. Mampukan kami ya Bapa untuk senantiasa waspada ketika keinginan, hasrat kami mendorong untuk melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan, tidak taat pada perintah Tuhan. Mampukan kami untuk ingat bahwa kami sebagai anak-anak-Mu harus taat pada firman-Mu. Mampukan kami untuk taat sehingga dosa yang sudah mengintip di depan pintu itu dapat kami tepis, dapat kami usir, dan kami menjadi anak-anak-Mu yang taat. Ini permohonan kami. Mampukan kami mulai hari ini belajar taat pada firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.